Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 7 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kita perlu bertanya diri, benarkah perkataan Yesus Kristus itu keras? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa untuk menjadi murid-Mu yang setia tidaklah mudah, tetapi butuh ketekunan dan kerja keras. Tuhan, kuatkanlah iman kami, dan semoga kami selalu setia menghayati dan mengamalkan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, benarkah perkataan Yesus Kristus itu keras? Ada beberapa pernyataan dan ajaran Yesus sungguh sangat menantang para pendengar. Reaksi para pendengar pun hampir sama. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan yang mana yang keras? Dan siapa yang sanggup mendengarkannya? Perkataan itu antara lain memakan tubuh dan meminum darah Kristus, mencintai musuh dan mengingkari kehendak sendiri. Benarkah perkataan-perkataan ini keras?
Mungkin bagi yang tidak mengimani Yesus secara penuh terasa keras. Tetapi bagi yang sungguh percaya dan mengimani Kristus secara total, semua perkataan ini terasa lembut dan penuh makna. Dalam Injil hari ini, banyak yang bereaksi negatif terhadap ajaran Kristus tentang memakan tubuh dan meminum darahnya. Katanya, barang siapa yang memakan tubuhku dan meminum darahku akan memperoleh kehidupan kekal. Para pendengar mengartikan pernyataan Yesus ini secara harafiah. Mereka berpikir bahwa Yesus harus dibunuh, kemudian dagingnya dipotong-potong, lalu dibagikan kepada mereka yang mengikutinya. Demikian pun dengan darahnya. Darahnya ditampung, lalu dibagi-bagi kepada para pengikutnya dan diminum. Memakan tubuh dan meminum darah Kristus berarti menerima Yesus Kristus secara utuh. Yesus sudah menjadikan roti dan anggur yang sudah diberkati dalam perayaan misa sebagai simbol tubuh dan darahnya. Perkataan yang penuh kuasa yang keluar dari mulutnya sudah merubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya. Itulah kuasa Tuhan. Ia bisa merubah apa yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Tubuh jasmani Kristus tidak harus dicincang dan darahnya harus ditampung lalu diminum. Tetapi kata-kata yang sudah digunakannya pada waktu memecahkan roti dan menyerahkan piala berisi anggur pada malam perjamuan terakhir itu diucapkan kembali oleh imam pilihan Allah dalam perayaan misa dan berkat karya Roh Kudus, maka roti dan anggur yang diberkati itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Barang siapa percaya dan menerima perkataan Yesus ini, pasti akan selalu merasakan efek dari memakan tubuh dan meminum darah Kristus waktu misa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terimalah pernyataan Kristus dengan penuh iman, dan hayati serta amalkanlah dalam hidup harian dengan sepenuh hati. Kalau kita menerimanya dengan penuh iman, maka perkataan Kristus itu tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang sangat keras. Sebaliknya akan terasa sangat lembut dan penuh makna. Kita berdoa semoga kita selalu kuat dalam iman dan setia menghayati dan mengamalkan perintah Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.